sadis dan di luar batas kemanusiaan. Seperti itulah yang pantas disematkan oleh Ferry Irawan atas apa yang dilakukannya kepada Vena Melinda. Ya, bagaimana tidak? Sebagai seorang lelaki dan pemimpin keluarga, sudah sepantasnya dan sepatutnya Ferry Irawan menjadi seorang pelindung dan pengayom bagi Vena Melinda dalam rumah tangganya. Namun ternyata harapan dari Vena Melinda atas Ferry Irawan yang sudah diterimanya menjadi suami ternyata jauh dari kenyataan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Vena Melinda sudah mengalami hal seperti ini 3 bulan lamanya. Ya, sungguh sangat mengejutkan bahwa faktanya Vena Melinda mengalami hal tersebut. Dan puncaknya adalah kejadian di kota Kediri. Hal memilukan dan menjadikan terulang kembali hingga Vena Melinda pun mengeluarkan darah dari hidung. Vena Melinda pun akhirnya angkat bicara setelah menjalani proses BAP di Polda Jawa Timur. Dan suasana mencekam pun diceritakan Vena Melinda dengan sangat menyedihkan dan memilukan hati. Dan hari ini, ya, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Jawa Timur, dan juga kepada Bapak Kabid Humas sudah keluar SP2HP, yaitu hari ini, tanggal 12 Januari, ternyata sudah dilakukan gelar dan telah Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini dia suratnya nih, dan dipanggil untuk datang hari Senin ya, hari Senin. Mudah-mudahan dia menghormati panggilan kepolisian. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Silakan. Sejak kapan penderitaan yang kau alami? Yang pasti saya ingin mengucapkan terima kasih sama Ketua DPP yang pertama kali aku video call. Ketua DPP Perindo Surabaya. Yang bisa pertama kali aku hubungi adalah Ketua DPP yang benar-benar melihat dengan berdarah-darah pada saat itu. Kalau enggak, beliau ngangkat telepon, aku udah mau sampai sendiri sama aku. Kedua, aku juga terima kasih sama teman-teman Polres Kediri yang dari awal aku belum ada pendamping hukum, terus aku bikin BAP. Ngadu sendiri, datang sendiri, tertatih-tatih ketakutan. Benar-benar secara profesional aku diproses. Kemudian kepada teman-teman dari Polda Jawa Timur, Bapak Kapolda, akhirnya aku bisa apa yang terjadi hati beliau yang itu selama ini benar-benar aku bingung ngapain seperti apa, tapi Polda Jawa dengan ada peristiwa bergerak itu akhirnya aku bisa dengan selalu aku mengungkapkan bagaimana penderitaan Kristen selama ini aku bisa mempertahankan perkawinan aku dan keadilan dan juga sama adik itu. Bapak itu cuma anak-anak kita proses hukum dulu, lihat dulu nanti jawaban dia. Mudah-mudahan dia datang hari Senin, itu aja dulu. Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, bener nggak? Ini cukup, saya cuma fokus sama pekerjaan saya, sama anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya. Mbak Vera, apakah mengalami trauma hingga saat ini? Saya sangat trauma. Sebenarnya saya sudah di atas Kediri, saya sudah ada melamun, saya sudah ingin mengakhiri, tapi saya nggak mau karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan pasangan. Saya selalu ingin mencintai, menghargai suami saya, makanya peduli pun saya bawa. Tapi saya nggak mengira di dapur saya yang misalnya saya bisa berkarya buat masyarakat. Tapi disitulah saya mengalami KDRT negara kita. Disitulah saya sebetulnya merasa ini sudah Allah nih. Karena kalau tidak pada saat itu saya bisa video call dengan Ketua DPD dari PDI dan tidak berkaitan karena live video call itu memperlihatkan bagaimana saya berdarah. Mungkin pada saat ini saya udah nggak tahu. Jadi di BAP Bu Vena ini cerita bahwa dia sudah stres itu sudah hampir 3 bulan, bukan ya, ini hanya pemicu terbuka borok tersebut. Klimaks dari semuanya. Vena sebelumnya nggak tahu kalau perilaku
Saya mau tanya, saya kira kamu cinta pertama, ternyata ini sudah wanita yang keberapa dikawinin? Kak berapa? Aku baru sampai. Ya jadi rupanya sudah kamu kayak ada cerai baru kamu dikawin yang keempat. Sudah 4 wanita gitu. Apakah sebelumnya lakukan sama ya? Keempat itu diperlakukan. Apa pengakuan istri sebelumnya? Kondisi yang terakhir, barangnya tidak sempat tahu saya sebelum saya menikah. Tapi saya tidak pernah mendukung karena saya merasa saya mencintai Ferry, aku adanya dulu. Dan saya menerima segala konsekuensi dari segi pekerjaan dia, dari segi penyakitnya. Apa yang kamu dengar? Tapi kalau dari terakhir, Yang keberapa tuh? Yang dan ketiga. dia menyebutkan bahwa mungkin bisa dilihat dari beberapa tayangan bahwa memang perilaku kasar, verbal, membanting-banting barang, kemudian membanting istri, tapi itu kalau buat saya sekarang, alhamdulillah saya sudah mendapatkan keadilan. Saya akan terus berjuang karena saya tidak mau lagi kalau saya aja yang Bahkan yang lebih membuat kecewa Vena Melinda ketika kejadian yang sangat mencekam tersebut hingga ia pun mengeluarkan darah dari hidung adalah sebuah momen yang benar-benar Vena Melinda tidak menyangkanya. Ketika setelah kejadian datang seorang petugas ke kamarnya dan bertanya apa yang terjadi. Ferry Irawan pun menyangkal bahwa apa yang sudah terjadi pada Vena Melinda adalah perbuatannya. Maka seperti inilah kekecewaan Vena Melinda kepada Ferry Irawan. Jadi saya hanya ingin minta keadilan, saya tidak ada perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin seperti saya yang mau diterima kemudian tidak pernah menyangka karena dulu saya melihat Ferry adalah dari hijrahnya dia. Jadi dia masa lalu dia tidak pernah saya menjadikan saya menurut pada saat itu meskipun beritanya jelek, tapi saya yakin kalau dia memang benar-benar berhijrah pada saat saya berdarah-darah, mestinya dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan. Saya waktu itu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditarik. Saya mau ambil telepon saya ditarik. Kemudian saya berhasil keluar. Itu qadarullah Allah yang membuat saya bisa lari sedemikian kencang. Saya keluar ke koridor hotel. Saya minta tolong. Gak ada yang nolongin, hanya sampai di depan lift saya ketemu sama mbak-mbak bagian kebersihan. Situ dia kaget lihat saya berdarah-darah. Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur. Makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya udah bilang, mbak tolong panggil polisi. Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil HP yang salah, yang nggak ada WhatsApp. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya telepon saya, kemudian dia dorong lagi saya ke tembok. Dan di situ saya natap matanya, saya bilang, ingat kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah. Disitulah saya ada kesempatan ngambil handphone. Kemudian saya asal mencet dan yang kepencet video call dan Mas Didi itulah ketua DPD Perindo yang bisa melihat darah saya karena dia satu-satunya orang yang ngangkat. Dan disitulah Ferry berhenti nggak menyerang saya lagi karena kalau dia nyerang kan terbukti ya live kan itu video. Di situ saya merasa selamat banget. Dan yang bikin saya kecewa adalah begitu petugas hotel datang ditanya kenapa Pak Ferry dan Mas Ferry bilang bukan saya melakukan. Di situ saya kecewa. Sebagai seorang perempuan, anggaplah suami kilaf. Tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia melihat istrinya berdarah-darah, dia tidak akan menghalang-halangi. Kalaupun dia minta tolong ambulans, tapi di sini saya dihalang-halangi. Dan saya ingat benar, begitu polisi datang, ditanya kembali Pak Ferry ada apa ini, dia masih bilang, saya tidak tahu apa-apa. Di situ rasanya saya sebagai istri sudah cukup bahwa dia bisa berbohong, dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi-alibi dia. Dan di situ saya merasa sudah saya ingin cerai karena saya nggak ada yang saya pegang lagi. Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya
prinsip dalam hidupnya apa yang saya bisa pertahankan. Kecuali saya mencari keadilan di sini, di kepolisian. Kecuali saya juga melindungi karena saya nggak mau mati konyol. Dan kecuali saya harus benar-benar bisa memberikan satu pembelajaran bahwa perempuan harus bisa, apapun itu, sesedih apapun. Itu sudah jadi komitmen saya. Terus ini banyak wartawan nanya ke saya, apa sih penyebabnya? Jadi tolong klarifikasi, apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih ya sangat sering minta hubungan, apa itu namanya itu? Aku kurang ngerti gimana apa itu? Ya. Terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu loh. Ya, apakah itu? Jadi ada rasa cemburu dan juga dalam keadaan kamu stres sudah begitu tapi masih tak mau dong mah gitu ya? Ya, jadi sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan. Seperti saya telepon ketua DPD, which is itu laki, dibilang saya tidak ngerti marwahnya sebagai istri. Mestinya saya yang menelpon. Tapi saya selalu bilang nggak mungkin karena ini dapil saya. Tentunya saya yang paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah hubungan suami istri. Gimana? Aku diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu? pada perjalanan Jakarta ke Diri 12 jam itu Ya. memang dia sudah menimai bahwa saya minta pacaran. Tapi saya bilang Arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Oh. Tapi saya sudah bilang, sudah 3 bulan terakhir ini dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya muntah-muntah nggak bisa makan. Saya bilang, iya Bi, kalau saya sehat pasti saya iya. Tapi nggak taunya begitu sampai di Kediri jam 9:30 saya ketiduran karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah, untuk melakukan Hubungan suami istri lagi? tapi saya kan nggak mau, saya tarik lagi karena saya capek, saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dari masyarakat. Akhirnya saya tarik lagi, contohnya jam 6 pagi saya bangun, saya dikirimin link. Kan begitu, kalau nggak keturutan, ada link-link saya mungkin dulu nggak berhijab, pakai baju olahraga, itu disindir lah, inilah dosa jariah, perempuan harusnya nggak begini. Ini saya terganggu, itu sudah sering kali. Saya bilang, apalagi, itu kan saya belum berhijab. Sekarang saya sudah berhijab, nggak mungkin saya melakukan itu, akhirnya kita ribut. Debat, kita ribut, akhirnya itulah. Dia towel semua organ-organ saya, dan dia kasar lah, dia bilang, saya hanya cuma mau ini aja susah banget. Hah? Ya udah begitu memang. Akhirnya saya bilang, saya mau kerja. Akhirnya kita ribut sampai akhirnya dia meluk. Dia kan begitu. Kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja. Dia meluk, oke saya minta maaf. Habis itu jam 7 saya lagi dandan. Dia minta lagi? Bukan, ada lagi. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan lagi buang air besar, saya mual. Saya tutup, marah lagi. Kenapa tutup pintu? Makanya saya di rumah kamu juga nggak berani di WC yang sama karena kamu tuh gini, kamu bau tadi saya. Ya pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya mau kerja. Tapi itulah jadi pemicu sampai akhirnya berantem terus. Akhirnya saya stres. Karena saya merasa saya mau kerja.